Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan menguduskan kita. Adorasi sebagai saat Tuhan menguduskan kita sebagai umat milik-Nya. Santo Paulus pernah berkata kepada Titus dalam suratnya, bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat milik-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita saat Dia wafat di salib. Dengan penderitaannya, dengan peristiwa salibnya, Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sebenarnya penyerahan diri Kristus itu bukan hanya pada saat Dia menderita dan wafat, meskipun tetap ketika Dia wafat di salib, itu adalah puncak penyerahan dirinya. Tetapi seluruh hidup Yesus sendiri, yang adalah Allah yang menjadi manusia itu, merupakan penyerahan diri bagi kita. Sebab Sang Putra diutus oleh Bapa untuk ke dunia, menjadi manusia tinggal di antara kita dan hidup di antara kita, adalah sudah penyerahan diri Allah yang menghendaki agar kita tidak hilang dan kita tetap dalam persekutuan dengannya. Hanya karena kejahatan dan dosa manusia kita semua, dan memang kita cenderung selalu untuk berdosa ini, dari pihak kita sendiri kita tidak pernah bisa untuk sampai kepada Allah, satu-satunya yang kudus. Harus Allah sendiri yang turun menggapai kita. Itulah sebabnya Dia mengutus anak-Nya, dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Penyerahan diri Kristus dijalaninya dengan menjalani kehidupan yang menjadi manusia seperti kita semua, yang dikandung dan dilahirkan, dan kemudian sebagai anak-anak hidup di kampung Nazaret dalam pengasuhan Bapak Yosef dan Bunda Maria. Dan selama 30 tahun Dia tersembunyi di Nazaret. Tidak ada orang tahu pada waktu itu, selama 30 tahun, bahwa Sang Putra Allah telah ada dan hadir di tengah kita. Dan itu semua adalah penyerahan dirinya. Penyerahan dirinya sebagai sesama kita. Dia menjadi sama dengan kita. Bahkan secara tersembunyi karena tidak dikenal selama 30 tahun itu. Kemudian penyerahan diri itu selain ditampakkan dalam kebersamaan yang tidak kelihatan, tidak kelihatan tapi lebih-lebih tidak disadari oleh orang lain karena Dia sudah hadir di tengah kita 30 tahun di Nazaret itu. Kemudian saat waktunya tampil dengan dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis, Dia tampil di muka publik. Dan sesudah berpuasa 40 hari 40 malam dan berdoa, Dia akhirnya tampil di publik dan berkarya selama 3 tahun. Dengan kita sendiri tahu dari Injil kisahnya. Dan akhirnya berpuncak pada peristiwa penyaliban sebagai penolakan orang-orang pendosa ini atas kebaikan Allah. Tapi
Yesus sebagai Allah manusia mau berkorban sampai puncaknya kematian di salib agar kita semua itu karena Tuhan kita dibebaskan dari dosa dan maut. Itulah maknanya. Dan untuk itu Dia menguduskan kita melalui korban salibnya. Nah, korban salib yang membebaskan kita, yang menguduskan kita itu dihadirkan setiap hari melalui perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi membuat kita mengalami sendiri peristiwa 2000 tahun yang lalu korban salib Kristus yang menguduskan, agar kita setiap hari dikuduskan dengan perayaan Ekaristi. Nah, adorasi menjadi saat kita juga mengenangkan sekaligus dihadirkannya pengudusan Kristus atas diri kita sebagai umatnya, miliknya. Tetapi Santo Paulus masih menambahi begini, Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita itu menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri, yaitu kita yang rajin berbuat baik. Pengudusan Kristus kita alami puncaknya dalam perayaan Ekaristi, tetapi itu kita kenangkan, kita alami lagi secara mendalam melalui adorasi. Dan dengan adorasi kita kembali dikuduskan oleh Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus itu, agar kita menjadi umatnya, miliknya. Dan dari sana kita menjadi rajin berbuat baik. Adorasi di satu pihak adalah saat kita mengambil jarak dari segala kegiatan yang yang begitu sibuk itu, yang sering tidak memberi waktu kita untuk Tuhan. Sehingga kita juga menjauhkan diri dari tindakan dosa. Namun di lain pihak, dengan adorasi kita berbuat baik juga. Selain mendoakan orang-orang, kita memancarkan damai dan kasih yang kita lahirkan nanti dalam perbuatan-perbuatan baik setiap harinya. Marilah kita mensyukuri saat adorasi menjadi saat Tuhan menguduskan kita, umatnya, miliknya, agar rajin berbuat baik. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.